Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Listiana, NPM 234111142, Prodi Manajemen kelas 23B. Saya mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Angkatan 2023. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas individu. Video series yang kedua di mata kuliah Pengantar Manajemen dengan dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari, SPMM. Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya, baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan baru, program penjualan produk baru maupun perencanaan anggarannya. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menempatkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum proses-proses perencanaan. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu perencanaan. Perencanaan dalam pengertian ini menitik beratkan kepada usaha untuk menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang, serta usaha untuk mencapainya. Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya, yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi, perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan, serta program-program yang dilakukan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan berjalan. Rencana dapat berupa rencana informal atau secara formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan bersama anggota korporasi, artinya setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Dalam sebuah perencanaan terdapat unsur-unsur perencanaan. Perencanaan yang baik harus dapat menjawab 6 pertanyaan yang disebut sebagai unsur-unsur perencanaan. Unsur pertama adalah tindakan apa yang harus dikerjakan. Kedua, ada sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan. Ketiga, di mana tindakan tersebut dilakukan. Dan keempat, kapan tindakan tersebut dilakukan. Kelima, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut. Adapun tokoh lain mengartikan pengertian manajemen sebagai berikut. Yang pertama ada Herbert Simon, 1996. Perencanaan adalah sebuah proses pemecahan masalah yang bertujuan adanya solusi dalam suatu pilihan. Yang kedua ada Gordon Rowland, 1993. Perencanaan bukan hanya membantu menciptakan solusi, tapi juga membantu untuk lebih memahami permasalahan itu sendiri. Dalam sebuah perencanaan juga perlu memperhatikan sifat rencana yang baik. Sifat rencana yang baik yaitu yang kesatu, pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas dalam arti mudah dipahami oleh yang menerima sehingga penafsiran yang berbeda-beda dapat ditiadakan. Yang kedua, fleksibel.
Suatu rencana harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila ada perubahan, maka tidak semua rencana dirubah. Dimungkinkan diadakan penyesuaian-penyesuaian saja. Sifatnya tidak kaku, harus begini dan begitu, walaupun keadaan lain dari yang direncanakan. Ketiga, stabilitas. Tidak perlu setiap kali rencana mengalami perubahan, jadi harus dijaga stabilitasnya, setiap harus ada dalam pertimbangan. Keempat, ada dalam pertimbangan berarti bahwa pemberian waktu dan faktor-faktor produksi kepada siapa tujuan organisasi seimbang dengan kebutuhan. Sebelum para manajer dapat mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan, terlebih dahulu mereka harus membuat rencana yang memberikan arah pada setiap kegiatan organisasi. Pada tahap perencanaan, para manajer menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan akan mengerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Kebutuhan akan perencanaan ada pada semua tingkatan manajemen dan semakin meningkat pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi, di mana perencanaan itu mempunyai kemungkinan dampak yang paling besar pada keberhasilan organisasi. Terdapat pula beberapa variasi dalam tanggung jawab perencanaan yang tergantung pada ukuran dan tujuan organisasi dan pada fungsi atau kegiatan khusus manajer. Organisasi yang besar dan berskala internasional lebih menaruh perhatian pada perencanaan jangka panjang daripada perusahaan lokal. Akan tetapi, pada umumnya organisasi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perencanaan jangka panjang maupun perencanaan jangka pendek. Salah satu maksud dibuat perencanaan adalah melihat program-program yang dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan di waktu yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, perencanaan organisasi harus aktif, dinamis, berkeseimbangan, dan kreatif, sehingga manajemen tidak hanya bereaksi terhadap lingkungannya, tapi lebih menjadi peserta aktif dalam dunia usaha. Berikut ada beberapa macam manfaat perencanaan. 1. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. 2. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. 3. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Dan yang terakhir, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Jadi, kesimpulannya adalah perencanaan merupakan tahapan yang paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya pada intuisi dan lapang dugaan. Tanpa perencanaan, fungsi manajemen hanya seperti pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat dikatakan perencanaan yang baik akan memungkinkan tercapainya tujuan dari suatu kegiatan atau kegiatan yang direncanakan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.